Assalamualaikum semuanya. Baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan lanjutan dari penulisan jurnal yang merupakan tugas akhir mata kuliah kita sebagai pengganti ujian semester. Nah, sebagaimana video terdahulu bahwa di dalam kita mengedit jurnal, jangan lupa seperti yang terjadi di kelompok 7 ya, lokal C. Kalau kita lihat ya seperti abstrak ya, abstrak ini jangan dimajukan lagi, dia harus mentok di sini. Nah, itu dia. Ini juga pasti ada spasinya ya. Begitu juga dengan yang lain ya, yang lain ini juga mentok. Nah, ini juga sama ya. Nah, seperti itu. Kemudian bila aktifkan jangan ada enter di sini. Di sini sudah diberi informasi bahwa cukup diberi 12 poin. Jadi tidak ada enter-enter seperti itu. Nah, kemudian begitu juga dengan bagian yang berikutnya. Yang baru jangan ada sampai ada jarak seperti itu. Kemudian ya diawali di bagian awal. Nah, semuanya seperti itu ya. Ini juga sama ya, poinnya juga harus dipinggirkan seperti itu, sama yang seperti ini. Yang ini juga, ini alinea tetap ya, sama. Kemudian yang ini juga alinea ya, sementara ini nomor digeser ke pinggir ya, dan seterusnya. Nah, ini juga ini sudah di pinggir, tapi ini maju, ini tidak boleh. Nah, kemudian selain itu perlu Bapak sampaikan, silakan nanti diperbaiki. Bapak akan menjelaskan bagaimana posisi untuk editing jurnal hasil penelitian. Hasil penelitian ini juga sama seperti yang terdahulu. Sebagai contoh, kalau untuk bagian ini kita menggunakan format metodologi ini yang sudah diberi 12 poin ya, 12 poin. Kemudian kita painter di sini ya. Nah, dengan posisi huruf ini dalam bentuk kapital seperti itu. Nah, sebelum masuk ke sini tentu tidak langsung poin seperti ini, tentu kita akan mengawalinya dengan kalimat. Kalimatnya seperti apa ya? Seperti apa kalimat di sini? Ini tetap 0 ya, karena alinea pertama. Kalimat ini bisa berupa beberapa hasil penelitian yang telah ditemukan dalam pengelolaan atau manajemen perpustakaan sekolah ya, sekolah menengah pertama negeri 10 Merangin. Nah, seperti yang lalu Bapak juga sudah sampaikan, sekolah ini menulisnya yang benar ya. Yang sampai sekolah menengah negeri 10 enggak ada
Yang ada itu adalah Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Merangin. Ini belum diperbaiki dari catatan terdahulu. Nah, di sini baru kalimat pengantar. Nah, di dalam kita memaparkan bagian yang ini tentunya kita mulai dari sesuai dengan rumusan masalah. Nah, rumusan masalah. Dari rumusan masalah itulah yang akan kita buat. Nah, terkait dengan hal tersebut, ya, poin yang digunakan di sini tetap konsisten seperti pada bagian di atas. Nah, maka ini bukan digunakan A kecil, tapi kita menggunakan angka. Ya, angka. Jadi sama seperti yang di atas. Nah, itu yang pertama. Pertama, tugas, fungsi, dan peran perpustakaan SMP Negeri 10 Merangin. Nah, ini nanti diperbaiki semua ini yang keliru. Ya. Nah, kemudian di dalam kita menulis hasil penelitian ini, ya, di sini boleh juga dimasukkan kalimat pengantar. Di kalimat pengantar di sini seperti ini, ya. Jadi dia tetap menulisnya tetap kembali ke pinggir, ya, walaupun dia bagian yang di bawahnya. Nah, di sini misalnya hasil observasi yang dilakukan di perpustakaan, ini Bapak kopikan aja, perpustakaan Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Merangin yang berkaitan dengan tugas, ya, perpustakaan tersebut yang mana kita hapus saja, masukkan ke sini. Pengelolaan perpustakaan mengadakan kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Nah, pemerintah, seharusnya pemerintah daerah ini, ya, daerah Kabupaten Merangin. Nah, hasil penelitian ini harus diikuti dengan footnote. Misalnya observasi perpustakaan, ya, perpustakaan Sekolah Menengah pada tanggalnya diisi sini. Itu dia. Nah, kemudian berikutnya, ya, dijelaskan apa yang diamati, ya, dijelaskan, atau langsung saja diikuti dengan hasil wawancara. Sementara itu, ya, hasil wawancara dengan, di sini ada
informasinya Siswanto sekolah penanggung jawab ruangan ya. Di sini wawancara dengan Siswanto. Wawancara Siswanto penanggung jawab perpustakaan ya, yang mengungkapkan cara kami mengadakan informasi bahan perpustakaan. Nah, diikuti dengan footnote. Nah, cuma footnote ini harus jelas. Siswanto misalnya di sini penanggung jawab ruangan ya, atau penanggung jawab perpustakaan. Penanggung jawab ruangan perpustakaan ya. Wawancara langsung nggak usah disebut. Wawancara misalnya wawancara seperti yang sudah Bapak sampaikan terdahulu disebutkan, misalnya di mana sekolah ini tempatnya, misalnya apakah di Bangko gitu kan, Bangko, mohon maaf, wawancara ya Bangko 13 Juli 2020. Nah, seperti itu. Nah, begitu juga dengan yang berikutnya. Sebagai contoh, setelah kemudian dalam dokumentasi diperoleh ya, sebagaimana gambar berikut ini. Nah, ini gambar dibuat posisi seperti ini. Ini kurang besar, terlalu lebar, harus normal ya. Ya, di sini baru dibuat. Ini tetap kembali ke pinggir yang posisi di tengah. Kemudian di sini dibuat gambar koleksi perpustakaan. Nah, seperti itu contohnya pada bagian hasil penelitian. Nah, cuman perlu diperhatikan sedapat mungkin ya, hasil wawancara atau hasil observasi atau dokumentasi itu harus fokus kepada rumusan masalah. Nah, maka dari itu kita kembali, misalnya ini berkaitan dengan tugas perpustakaan. Salah satunya tugas perpustakaan itu apa? Nah, maka dari itu sebagaimana yang Bapak sampaikan terdahulu ya di dalam grup, di mana coba Bapak cek berdasarkan teori yang digunakan yang lalu.
Nah, ini instrumen. Kemarin sudah Bapak kirim. Nah, pada bagian ini Bapak sudah jelaskan tugas perpustakaan itu berkaitan dengan pengumpulan informasi, dan mengolah informasi, menyediakan informasi. Nah, seharusnya penelitian itu hasilnya harus fokus kepada bagian ini pertama, sesuai dengan instrumen. Nah, kalau Bapak paste di sini misalnya, ya, ini dia. Tugas perpustakaan berkaitan dengan pengumpulan. Nah, pertama nih informasi, bagaimana pengumpulan informasi yang merupakan tugas dari perpustakaan itu. Nah, kemudian berikutnya bahwa tugas perpustakaan itu adalah pengolah informasi. Nah, tentu hasil dari observasi, hasil dari wawancara maupun dokumentasi membuktikan tentang bagaimana perpustakaan tersebut mengolah informasi. Nah, begitu juga dengan menyediakan informasi. Begitu juga dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan begitu juga yang berhubungan dengan memajukan kebutuhan nasional. Nah, itu yang harus diungkap. Nah, sementara kalau dilihat di sini untuk mengolah informasinya ada, kemudian ini Bapak hitamkan, tandai saja. Nah, hasil kopian tadi, kemudian menyediakan informasi di sini, mengolah dan merawat, oke. Kemudian berikutnya fungsi perpustakaan. Udah. Ini artinya fokus terhadap permasalahan yang diteliti sudah oke. Nah, tentunya ya pemaparan hasil penelitian pada bagian berikut sama seperti yang terdapat di dalam alinea yang Bapak sebutkan ini. Nah, jangan lupa. Tapi perlu Bapak sampaikan yang namanya dokumentasi itu dokumentasi sekolah, bukan hasil potret. Ya, itu yang perlu digarisbawahi. Nah, nanti silakan nanti disesuaikan. Masalahnya penyedia informasi misalnya berkaitan dengan itu. Nah, nanti cek sejauh mana koleksi yang dimiliki oleh perpustakaan SMP 10 ini terkait yang menyediakan informasi oleh pengguna perpustakaan. Nah, begitu juga dengan hasil penelitian berikutnya. Nah, setelah itu ya, pada bagian pembahasan hasil penelitian. Nah, pembahasan hasil penelitian ya, ini ditulis dalam bentuk huruf kapital sama seperti hasil penelitian tadi ya. Nah, kemudian di sini tetap diberi poin 12 ya, tanpa ada enteran. Nah, pada bagian yang ini apabila ditemukan posisi seperti ini silakan nanti dipindahkan ke halaman sebelah. Nah, untuk alinea baru ya tetap kembali ke bagian pinggir standar komputerisasi. Ini menggunakan 1,27 cm. Nah, itu dia. Nah, fungsi dari pembahasan ini adalah kita ingin membandingkan
membandingkan antara hasil penelitian yang kita peroleh dengan teori ataupun aturan yang sudah ditentukan. Nah, maka dari itu, disitulah kita ingin mengatakan bahwa perpustakaan ini sudah sesuaikah, sudah maksimalkah, atau sebaliknya terkait dengan hasil penelitian. Nah, sebagai contoh ya, untuk poin ya, kita tetap kembali kepada berpedoman dengan rumusan masalah. Nah, seperti yang tadi coba Bapak kopikan ya. Tadi ya. Jadi di posisi yang ini tidak lagi kata tanya. Ini serta ya. Nah, ini dikopikan saja. Kemudian kita masuk ke pembahasan hasil penelitian. Ini pada bagian ini nanti kita bisa saja di sini ya. Ini dia. Nah, tugas fungsi ya. Pertama, sebagai pengumpulan pengadaan informasi. Nah, yang bagian yang ini silakan nanti dikasih poin dalam bentuk A ya. Tapi tetap pada bagian diposisikan di bagian pinggir. Nah, seperti itu. Nah, yang berikutnya dibuat alinea. Jadi yang ini yang B ya. Kemudian ini C, ini D ya. Yang merupakan bagian atau sub dari satu ya. Ini ya, kemudian struktur organisasi dan seterusnya sesuai dengan subnya masing-masing. Kemudian posisinya tetap alinea baru. Kalau di sini karena dia poin yang kedua dikasih poin 6 ya, sama seperti yang C, begitu juga yang D dan seterusnya. Nah, alinea barunya tetap ya, alinea barunya tetap. Nah, kemudian pada bagian yang ini ya, kita mencoba untuk membandingkan atau menganalisis berdasarkan teori ataupun aturan, baik itu dalam bentuk undang-undang atau dalam bentuk apapun. Nah, di sini misalnya kita pada bagian hasil penelitian tadi, ini Bapak tampilkan splitnya ya. Splitnya gimana tadi? Masih di atas. Ya, pada bagian ini ya. Mengumpulkan dan mengadakan informasi. Nah, terkait dengan hal tersebut ya, kita bisa memaparkan pembahasan ini dengan menulis lebih dahulu teori maupun peraturan seperti undang-undang dan sebagainya, atau kita menulis terlebih dahulu hasil penelitian. Nah, sebagai contoh misalnya di sini di perpustakaan sekolah menengah mengumpulkan dan mengadakan informasi dengan cara bekerjasama dengan pemerintah atau masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan kerjasama dengan masyarakat setempat bukan berarti komite, tetapi masyarakat yang ingin menyumbang buku ke perpustakaan ini. Nah,
Tentu pernyataan ini terkait dengan apa yang sudah disampaikan di dalam hasil penelitian. Hasil penelitian kalau kita lihat dari apa yang disampaikan ini, bahwa tugas perpustakaan tersebut pengelola mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah di dalam menyediakan informasi atau pengadaan informasi atau mengumpulkan informasi itu. Kemudian hasil wawancara, cara mengadakan informasi dengan kerjasama dengan pemerintah daerah. Nah, kemudian dokumentasinya seharusnya di sini bukti dokumen, apa bukti kerjasama itu. Apakah misalnya ada daftar sumbangan atau daftar penyerahan buku ke perpustakaan atau dalam bentuk MOU ya, atau kesepakatan bersama, atau dalam bentuk apa, bukan dalam bentuk foto koleksi seperti ini, karena ini tidak relevan dengan dokumentasi untuk tugas perpustakaan, kan, tetapi hanya sebagai pendukung yang merupakan hasil observasi apa yang dilihat. Kalau mau ini dijadikan dukungan, ya berarti ini bagian dari carilah buku-buku atau koleksi perpustakaan itu yang merupakan sumbangan dari pemerintah. Nah itu, misalnya beberapa buku atau beberapa buku yang ada di rak itu silakan difoto itu, tapi dalam bentuk observasi ya, bukan dalam bentuk dokumentasi sifat. Yang disebut yang dokumentasi tadi itu bisa dalam bentuk MOU atau kesepakatan bersama tentang pengadaan buku tadi atau koleksi perpustakaan, atau bukti penyerahan buku dari pemerintah daerah ke perpustakaan SMP 10 Merangin ini. Nah, terkait dengan tersebut ya, di sini harus dimuatkan ya, misalnya berdasarkan teori atau bisa juga berdasarkan pendapat seseorang atau ahli ya, tentang bahwa ya, di sini Bapak sebutkan ahli ya, berdasarkan teori ya, atau disebut yang teori ya, ini nanti nggak usah ditulis, yang ditulis nama orangnya ya, bahwa di dalam pengadaan informasi ya, sebagai contoh pengadaan informasi oleh sekolah dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti pemerintah daerah ya, kemudian stakeholder perpustakaan itu sendiri atau SMP 10, kemudian masyarakat luas. Dan masyarakat luas. Nah, nanti jangan lupa di sini dibuatlah footnote ya, footnote misalnya bukunya buku siapa, karena di sini diberi tanda titik-titik, Bapak buat saja titik-titik misalnya, kemudian kalau di sini kita buat atau kita ganti nama misalnya si Budi ya, atau menurut pendapat Budi sini ada ahli yang menyebutkan teori tentang pengadaan buku ya. Nah, kalau di situ Budi ya, di sini kita sebut Budi di dalam bukunya manajemen perpustakaan. Kemudian misalnya Jakarta
CP Persada, kemudian diterbitkan 2018 di halaman misalnya halaman 12, misal seperti itu. Nah, setelah kita kemukakan ya misalnya permohonan berdasarkan hasil penelitian, nah perpustakaan ya sekolah menengah pertama negeri 10 Merangin telah melakukan pengadaan informasi perpustakaan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah Kabupaten Merangin dan masyarakat ya. Nah, sudah berarti untuk mengumpulkan dan mengadakan informasi ya sudah selesai pada bagian pembahasan hasil penelitian. Intinya adalah di dalam kita menulis pembahasan hasil penelitian ini untuk membandingkan hasil penelitian yang kita peroleh dengan teori ataupun aturan-aturan yang berlaku. Apakah perpustakaan tersebut sudah sesuai dengan teori ataupun aturan tersebut ataukah sebaliknya. Nah, nanti disebutkan seperti pada kalimat terakhir, telah melakukan pengadaan informasi sebagaimana teori yang berkenaan dengan teori ini silakan bisa menggunakan satu teori untuk menjelaskan sebuah hasil penelitian, bisa juga beberapa teori yang relevan dengan hasil penelitian itu sendiri sesuai dengan masing-masing rumusan masalah tadi. Nah, itu untuk yang lebih lanjut juga demikian. Jadi ada teori, kemudian disampaikan hasil penelitian dan buat pernyataan apakah keadaan yang ada di perpustakaan tersebut berdasarkan hasil penelitian sudah sesuai dengan teori atau aturan atau belum. Begitu juga seandainya misalnya mau ditampilkan aturan terlebih dahulu, kemudian tampilkan lagi hasil penelitian, diceritakan secara umum, tidak lagi secara detail seperti yang pada bagian hasil penelitian, kemudian berikan pernyataan apakah perpustakaan tersebut misalnya cara pengelolaan informasinya sesuai atau tidak dengan aturan ataupun teori. Ini sebagai contoh. Begitu juga dengan mengolah atau merawat perpustakaan. Nah, terkait dengan ini cari teorinya apa, kemudian dari teori tersebut apakah yang sudah dilakukan di perpustakaan sudah sesuai atau sebaliknya. Nah, cuman itu saja pada bagian pembahasan hasil penelitian. Nah, sementara perlu diketahui untuk bagian penutup ya, kesimpulan ini tentu kembali kepada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah pertama tadi terkait dengan tugas ya. Tugas. Misalnya di sini contoh ini, tetap kembali ke sini ya. Ya, ini Bapak kopikan. Kemudian Bapak paste ya. Ini Bapak tutup aja. Ya. Nah, kesimpulan tetap kembali kepada poin tadi. Ini di restart ya. Ya.
Nah, tugas perpustakaan terkait dengan, jadi kita menyimpulkan dari beberapa hal ini. Jadi simpulkan tugas secara umum apakah lebih sesuai dengan teori atau aturan yang berlaku atau sebaliknya. Atau misalnya beberapa tugas perpustakaan sudah dilaksanakan baik sementara beberapa belum dilaksanakan, bisa juga seperti itu. Nah, itu gambaran dari kesimpulan tersebut. Dan jangan lupa footnote dalam setiap pengutipan dicantumkan di dalam daftar rujukan, ya, kita sebut dengan daftar rujukan. Nah, posisinya di sini juga sama seperti pada bagian kesimpulan ini. Kesimpulan ini, ya, pada bagian posisinya tetap di pinggir, kemudian di sini ada alinea baru, ya. Alinea baru yang posisinya paling kiri, kemudian begitu juga pada bagian daftar rujukan ini. Ini daftar rujukan yang dikasih poin 12, kemudian untuk penulisan daftar rujukan ini nanti formatnya bisa dalam bentuk hinging ini, ya, hinging 1,27 cm, ya, sama seperti bagian yang kedua. Kalau ada teori baru yang masuk di dalam, atau sumber baru atau referensi baru atau rujukan baru yang masuk di dalam pembahasan hasil penelitian, maka harus dicantumkan juga di dalam daftar rujukan tersebut. Nah, mungkin itu saja di dalam kesempatan ini, tutorial pendek. Apabila ada kendala nanti silakan sampaikan, bisa melalui WA group ataupun komentar di bagian video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.